What's up guys, welcome back to Bioskop Mini. Sesuai janji saya, video kita kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Independence Day tahun 1996. Untuk ulasan singkat filmnya, kalian bisa tonton langsung di video sebelumnya. Oke, kita langsung saja menuju ke alurnya guys. Let's go! Di awal film, kita akan diperlihatkan scene di permukaan bulan yang tengah dilintasi oleh sesuatu. Dan benar saja, kini mulai terlihat kapal luar angkasa yang tampak melintas mengarah ke bumi. Kapal itu kemudian memancarkan gelombang radio yang diterima oleh SETI yang bermarkas di New Mexico, Amerika Serikat. Sinyal itu pun langsung diselidiki oleh para ilmuwan yang ada di sana, dan mereka mendapatkan fakta bahwa sinyal itu berasal dari bulan yang berjarak 375.000 km dari bumi. Sehingga hal itu langsung dilaporkan ke pihak militer Amerika. Dari analisa militer yang didapat, informasi bahwa benda itu berdiameter 550 km. Dengan masa seperempat bulan, benda itu juga dipastikan bukan merupakan meteor, karena bisa mengatur kecepatannya. Jenderal Gray pun langsung melaporkan hal itu pada Menteri Pertahanan dan langsung disampaikan kepada Presiden Whitmore. Di luar angkasa, terlihat benda itu semakin mendekat ke arah bumi dan menghancurkan salah satu satelit yang ada di luar angkasa. Di sebuah kantor terlihat David yang diberi laporan oleh anak buahnya bahwa mereka mengalami gangguan sinyal satelit. Di tempat lain, kita akan diperkenalkan dengan tokoh baru yaitu Miguel, Troy, dan Alicia, yang merupakan anak-anak dari seseorang bernama Russell Case yang mengaku pernah diculik alien. Di luar angkasa, terlihat benda itu memecah menjadi bagian yang lebih kecil. Sementara itu, di Gedung Putih, terlihat para petinggi negara yang sedang membahas tentang kejadian itu. Tak lama kemudian, datanglah dua orang petugas militer yang membawa informasi tentang benda itu, yang kini berada di orbit tetap. Tetapi benda itu memecah menjadi ukuran yang lebih kecil, dan akan memasuki atmosfer bumi dalam 25 menit. Sehingga hal itu menyebabkan Presiden Whitmore meminta upgrade situasi ke DEFCON 3, yang artinya siaga militer tingkat tinggi untuk ancaman yang serius terhadap keamanan negara Amerika. Di tempat David bekerja, dia akhirnya bisa menemukan masalah yang membuat mereka mengalami gangguan satelit. Sementara itu di langit, terlihat fenomena aneh mulai terjadi. Sebuah kapal selam yang berada di tengah laut mengalami gangguan karena fenomena langit itu, yang menyebabkan radar mereka error. Fenomena langit yang sama juga mulai terlihat di berbagai tempat. Di Eropa, peristiwa itu juga terlihat di langit Moskow, Rusia. Amerika pun mulai mengirim angkatan udara untuk mendekati dan menyelidiki peristiwa aneh itu. Rupanya pesawat yang digunakan oleh angkatan udara mengalami malfungsi pada radarnya. Beberapa saat kemudian mereka mulai melihat sesuatu yang ternyata merupakan api yang sangat besar hingga membuat pesawat mereka terbakar dan meledak karena mereka tidak sempat untuk menghindar. Presiden Whitmore pun meminta kepada Connie untuk mempersiapkan siaran darurat untuk mencegah kepanikan warga. Kini, fenomena itu sekarang sudah mulai terlihat memasuki kota, dan kota-kota besar di Amerika sudah terlihat ditutupi oleh bayangan dari fenomena itu. Fenomena itu juga menyebabkan getaran yang kemudian dikira gempa oleh Kapten Stephen Hiller. Di langit mulai keluar sesuatu dari fenomena itu, dan kini pesawat luar angkasa itu mulai menampakkan wujudnya kepada seluruh manusia, termasuk Presiden Whitmore yang saat ini berada di Gedung Putih. Dan hal itu mulai membuat warga panik. David juga mencoba melihat peristiwa itu, dan akhirnya dia tahu bahwa sinyal aneh yang ia dapat berasal dari pesawat luar angkasa itu.
Kapten Stephen Hiller yang baru bangun langsung mengecek keluar rumahnya dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya, dia sangat terkejut melihat pesawat luar angkasa itu. Sementara itu di kantor David, dia akhirnya bisa menemukan fakta bahwa sinyal itu merupakan hitungan mundur untuk penghancuran serentak. Karena hal itu, David yang mengetahui Connie sedang berada di Gedung Putih memintanya untuk pergi ke sana dan menjelaskan kepada Connie bahwa pesawat itu akan segera menghancurkan dan menyerang bumi. Tetapi Connie menganggap David paranoid dan langsung menutup teleponnya. David pun memutuskan untuk pergi ke rumah ayahnya, yaitu Julius. Di tempat lain, Kapten Stephen Hiller sedang bersiap-siap untuk pergi ke pangkalan militer El Toro. Di Gedung Putih, Presiden Whitmore meminta Marilyn untuk segera meninggalkan Los Angeles. Tetapi Marilyn mengatakan bahwa dia akan pergi setelah sesi wawancara berakhir. Di tempat lain, terlihat David dan Julius yang sedang menuju Gedung Putih. Sementara itu, Russell Case dan anak-anaknya bersiap untuk pergi ke tempat yang aman. Di El Toro terlihat Kapten Stephen Hiller yang sudah sampai di pangkalan. Dan di Gedung Putih, tampak David yang sudah sampai di sana dan meminta Connie untuk mengantarnya menemui Presiden Whitmore guna menerangkan penemuannya tentang sinyal yang ia temukan yang merupakan hitungan mundur untuk penghancuran serentak. Dan David pun mulai menjelaskan penemuannya. Dan David juga menunjukkan waktu yang tersisa dari penghancuran itu hanya tinggal 27 menit. Di sebuah pangkalan militer di Amerika, terlihat helikopter yang bersiap untuk melakukan komunikasi visual dengan pesawat luar angkasa itu. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di dekat pesawat luar angkasa itu, dan mereka pun mulai melakukan komunikasi visualnya. Tetapi Presiden Whitmore meminta mereka pergi dari dekat pesawat luar angkasa itu. Tanpa diduga, pesawat luar angkasa itu merespon. Tetapi, responnya berupa tembakan ke helikopter itu yang menyebabkan helikopter itu hancur seketika. Dan saat itu juga, Gedung Putih langsung dievakuasi oleh para staf dan para petinggi negara serta David dan Julius pergi ke tempat yang aman. Marilyn juga terlihat bersiap untuk pergi meninggalkan Los Angeles. Marilyn pun langsung masuk ke helikopter dan langsung meninggalkan tempat itu. Di jalan terlihat Jasmine yang terjebak kemacetan saat akan menyelamatkan dirinya dan Dylan. Di sebuah gedung, terlihat di puncak gedung itu sekumpulan penggemar alien yang bersiap untuk menyambut kedatangan para alien. Beberapa saat kemudian, terlihat sesuatu terbuka di pesawat luar angkasa itu dan mengeluarkan cahaya berwarna biru. Di adegan lain, terlihat para petinggi negara dan David serta Julius setelah sampai di bandara dan langsung masuk ke dalam pesawat Air Force One. Di dalam pesawat, David melihat bahwa waktu sudah habis, yang artinya serangan akan segera dimulai. Tak lama kemudian, pesawat luar angkasa itu langsung memulai serangannya dengan menggunakan tembakan laser yang langsung menghancurkan area di bawah pesawat itu. Empire State Building yang berada di kota New York juga tidak luput dari serangan itu. Seketika gedung besar itu hancur karena serangan itu. Dan kini terlihat dari udara bahwa daratan sudah hancur dan ledakan itu terus menyebar. Pesawat Air Force One yang baru saja lepas landas juga hampir terkena ledakan itu. Beruntungnya, Air Force One berhasil selamat dan terhindar dari ledakan itu. Di tempat lain, terlihat Jasmine dan Dylan yang juga dihadapkan dengan ledakan itu. Jasmine pun langsung membawa Dylan pergi dan anjingnya untuk menyelamatkan diri.
Mereka pun masuk ke sebuah ruangan di dekat sana untuk berlindung, dan mereka pun berhasil berlindung di sana. Keesokan harinya, terlihat keadaan kota yang sudah hancur karena serangan pesawat luar angkasa itu. Di tempat lain, Russell serta anak-anaknya mendapat berita tentang serangan alien yang menghancurkan kota-kota besar di Amerika. Sementara itu, di Air Force One, Presiden Whitmore tampak sangat menyesal karena tidak bisa mengevakuasi kota sebelum serangan itu terjadi, yang mengakibatkan banyak terjadinya korban jiwa. Presiden Whitmore juga mendapatkan berita dari Jenderal Gray bahwa helikopter Maryland tidak pernah sampai di Nulius, dan hal itu membuatnya sangat menyesal dan sedih. Sementara itu, di kamp militer El Toro, terlihat pasukan militer termasuk Kapten Stephen Hiller yang bersiap untuk melakukan serangan balasan ke pesawat luar angkasa itu. Mereka pun mulai pergi dengan jet tempur yang berjumlah puluhan. Dari atas, mereka juga melihat pemandangan kota yang sudah hancur. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di dekat pesawat luar angkasa itu. Dan mereka pun mulai menembakkan rudal mereka ke pesawat luar angkasa itu. Tetapi ternyata, pesawat luar angkasa itu memiliki perisai luar yang membuat tembakan rudal mereka tidak mengenai target dan hancur sebelum mengenai target. Pesawat luar angkasa itu juga melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pesawat tempur yang lebih kecil dan mulai menembaki para prajurit Amerika. Ternyata, pesawat alien yang lebih kecil itu juga memiliki perisai, sehingga serangan para prajurit Amerika tidak mempan untuk mereka. Pasukan Amerika pun dapat dengan mudah dikalahkan oleh mereka. Dan yang tersisa kini hanyalah Kapten Stephen Hiller. Pangkalan militer Air Toro juga diserang oleh para alien itu, yang mengakibatkan pangkalan itu hancur dan menewaskan banyak orang yang ada di sana. Kita kembali ke Kapten Stephen Hiller. Dia mencoba untuk mengelabui alien yang mengejarnya itu dengan mengorbankan pesawatnya. Dia pun melontarkan parasut pesawatnya, dan setelah itu dia melontarkan dirinya ke angkasa, dan pesawatnya pun menabrak tebing, yang mengakibatkan pesawat alien itu juga menabrak tebing dan akhirnya terjatuh, sehingga pesawat itu tidak bisa terbang lagi. Setelah Kapten Stephen Hiller mendarat di tanah, dia langsung mendatangi pesawat alien itu dan langsung membuka kokpitnya. Alien itu pun keluar. Tetapi Kapten Stephen Hiller menghajarnya yang mengakibatkan alien itu tak sadarkan diri. Di kota, terlihat Jasmine, Dylan, dan anjingnya yang berhasil selamat. Dan mereka pun menemukan sebuah truk yang masih berfungsi. Dan akhirnya, truk itu dia gunakan untuk menyelamatkan dirinya dan Dylan. Dan juga dia menyelamatkan orang-orang yang masih selamat yang mereka temui di sepanjang jalan. Sementara itu, Russell dan orang-orang lainnya memutuskan untuk pindah ke tempat lain karena tempat mereka sekarang akan segera didatangi para alien itu. Sementara itu, di Air Force One, terjadi perdebatan antara Nimziki, Presiden Whitmore, dan David tentang meledakan pesawat alien itu dengan menggunakan bom nuklir. Semua orang tidak setuju dengan hal itu. Kemudian Julius menyela pembicaraan mereka. Dia kemudian mulai membahas tentang pesawat alien yang jatuh di New Mexico pada tahun 1950, yang kemudian disembunyikan di Area 51. Tetapi Presiden Whitmore menyangkalnya. Tetapi Nimziki mengatakan itu tidak sepenuhnya berita bohong belaka. Sementara itu di kota, terlihat Jasmine yang menemukan helikopter Maryland yang terjatuh, dan mereka pun juga menolong Maryland yang terluka parah. Di sebuah gurun,
terlihat Kapten Stephen Hiller yang sedang menyeret alien yang ia temui itu, dan kemudian dia bertemu dengan rombongan Russell. Yang kemudian dia diberi tumpangan. Steve mengatakan bahwa dia melihat sebuah pangkalan militer sebelum dia terjatuh, dan mereka pun menuju ke sana. Sementara itu, terlihat Air Force One yang menuju Area 51 dan mendarat di sana. Kemudian Presiden Whitmore disambut oleh Mayor Mitchell, dan di sana mereka juga diperkenalkan dengan Dr. Okun. Presiden Whitmore juga diperlihatkan dengan pesawat alien yang jatuh pada 1950 itu. Selain itu, mereka juga diperlihatkan mayat alien dari pesawat itu. Dan mereka pun tampak sangat terkejut karena hal itu. Presiden Whitmore pun meminta David untuk mempelajari pesawat alien itu, dan Presiden Whitmore juga berharap David secerdas yang mereka harapkan. Di depan pintu masuk Area 51, terlihat Kapten Stephen Hiller yang sedang meminta izin untuk memasuki Area 51 dengan membawa tubuh alien itu, dan ia pun diberikan izin untuk memasuki Area 51. Kembali ke dalam Area 51, terlihat David bersama Dr. Okun yang sedang berada di dalam pesawat luar angkasa, dan mereka sedang mempelajari sistem dari pesawat luar angkasa itu. Sementara itu, Kapten Stephen Hiller sudah memasuki Area 51, dan mereka disambut oleh staf Area 51, sehingga mereka langsung membawa tubuh alien itu untuk diteliti. Sementara itu, Jenderal Grey tampak memarahi Nimziki karena tidak menceritakan informasi tentang Area 51 sebelum dilakukannya serangan balasan, karena kemungkinan hal itu bisa meminimalkan korban jiwa prajurit Amerika. Di sana, Presiden Whitmore juga mendapatkan informasi bahwa kota-kota besar di Amerika telah sepenuhnya dihancurkan. Di area komando, Kapten Stephen Hiller disambut oleh Presiden Whitmore dan Jenderal Grey, dan Kapten Stephen Hiller juga